Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat. Ingat untuk tetap menjaga hidup yang sehat, sehingga ketika kita bertemu kembali, kita tidak menularkan virus corona dan tidak tertular virus corona. Nah, hari ini materi kita mengenai teks drama. Kompetensi dasarnya menginterpretasi drama, baik itu tradisional dan modern, yang dibaca dan ditonton ataupun yang didengar. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menginterpretasi drama, baik itu tradisional dan modern, yang dibaca dan ditonton ataupun yang didengar. Pengertian drama adalah dialog yang dipentaskan. Nah, unsur-unsur teks drama itu ada tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan inti cerita drama. Contohnya temanya tentang perjuangan pahlawan, tentang keluarga, tentang persahabatan. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran drama. Tokoh memiliki watak ataupun karakter. Bagaimana watak tokoh digambarkan disebut penokohan. Yang ketiga adalah alur. Alur merupakan jalinan peristiwa. Bisa menggunakan alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Nah, yang keempat adalah latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan keadaan yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Tempat contohnya bisa di sekolah, di rumah. Waktu bisa pagi, siang, sore, dan malam. Bisa juga menunjukkan jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Keadaan contohnya senang, sedih, terharu, dan sebagainya. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan melalui cerita, dan amanat ini selalu berdampak positif ataupun bernilai positif. Selanjutnya, unsur-unsur pementasan drama ada naskah, pentas atau panggung, sutradara, aktor, tata letak, tata busana, tata suara, dan penonton. Perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah naskah, disebut juga skenario. Naskah drama yang akan dipentaskan bisa menggunakan naskah yang sudah ada ataupun membuatnya sendiri. Naskah drama menjelaskan tentang judul cerita, pemain, dan dialog yang disusun secara kronologis. Yang kedua adalah pentas atau panggung. Adalah tempat pementasan drama. Pentas bisa berupa panggung, tetapi bisa juga tidak berupa panggung. Bisa di lapangan ya nak, hanya berupa tempat datar yang luas dengan penonton berada di sekitarnya. Yang ketiga adalah sutradara, yang merupakan orang yang mengatur jalannya cerita atau bagaimana aktor melakukan acting. Yang keempat adalah aktor, yang merupakan pemain drama. Yang kelima ada tata letak, disebut juga setting atau pelataran, yaitu bagaimana panggung didesain dengan menarik dengan memperhatikan ornamen-ornamen pendukung cerita. Yang keenam ada tata busana, disebut juga kostum. Busana yang digunakan para aktor disesuaikan dengan perannya masing-masing. Yang ketujuh ada tata suara, yang berkaitan dengan musik-musik untuk mendukung cerita. Dan yang kedelapan adalah penonton, adalah orang yang menyaksikan pementasan drama. Selanjutnya, yang paling penting adalah sudut pandang. Sudut pandang penceritaan disebut juga point of view, yaitu bagaimana penulis cerita menempatkan dirinya pada cerita, atau dari sudut mana penulis cerita memandang cerita yang dibuatnya. Ada beberapa sudut pandang penceritaan dalam cerita. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Nah, penulis bercerita menggunakan kata ganti orang pertama. Aku, saya, kami. Kata ganti orang pertama tunggal yang hanya ada satu, yaitu aku dan saya. Sedangkan kata ganti orang pertama jamak yaitu atau yang banyak adalah kami dan kita. Yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Sama ya nak, menggunakan kata aku, saya, kami, dan kita. Yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam sudut pandang ini, penulis menggunakan pencerita orang ketiga dengan kata ia, dia, atau menggunakan nama orang. Jadi, penulis mengetahui peristiwa yang dialami tokoh utama, tetapi ia tidak terlibat dalam cerita. Yang keempat adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Dalam sudut pandang ini, penulis menggambarkan peristiwa yang dilihat atau didengar, tetapi hanya terbatas pada tokoh utama. Nah, sudut pandang orang ketiga ini juga menggunakan kata dia, ia, mereka. Tetapi sudut pandang orang ketiga tunggal hanya ada satu, yaitu ia atau dia. Sedangkan sudut pandang orang ketiga jamak ataupun banyak menggunakan kata mereka.
Demikian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk Zoom setiap hari Jumat di jam bahasa Indonesia. Terima kasih.